Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang kita kemudian harus jadikan ibrah. Hikmah yang terjadi kepada siapapun itu adalah menjadi perhiasan untuk kita jadikan sebuah perenungan. Supaya tidak lagi kemudian ada penyesalan ketika kita mendapati diri kita mendapatkan amanah dengan keturunan dan anak-anak yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, kalau hanya membelikan sandang, papan, pangan, motor, handphone, maaf ya, Bill Gates juga membelikan semua itu untuk anaknya. Tapi kewajiban terbesarnya kita itu, wallahi, kewajiban terbesarnya kita itu bukan itu. Kewajiban terbesarnya kita adalah bagaimana menjauhkan anak kita dari api neraka. Dan itu dimulai dengan sebuah konsep yang benar yang harus dimiliki orang tua. Ketika mereka harus paham, Allah itu kalau nitipkan anak, nitipkan janin dalam perut istri kita, dan Allah sampai menjadikan airnya laki-laki tumbuh pada rahimnya seorang wanita, itu pasti ada sesuatu yang Allah inginkan kepada kita. Yaitu adalah Allah menguji kita. Bagaimana terbaiknya amal kita ketika Allah memberikan anak. Apakah kita kembalikan anak itu kepada Allah dengan melewati jalan yang Allah tetapkan? Atau jangan-jangan kita menahan anak itu dan tidak kita kembalikan anak itu kepada Allah dan jalannya. Dan itulah yang menjadikan rusaknya kehidupan kita dunia dan akhirat. Makanya kalau sampai kemudian semacam inilah yang kita khawatirkan. Anak bisa menjadi musuh, anak bisa menjadi fitnah. Sehingga kemudian kejadian kita dalam kehidupan ini akan berantakan, betul. Karena apa? Kalau kita tidak mengerti bagaimana kewajiban kita kepada seorang anak. Makanya pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menyampaikan apa yang harusnya kita lakukan ketika kita itu pengen mendapatkan anak-anak yang solih. Karena tentunya ini berat, betul. Wallahi ini berat. Ini bukan perkara gampang yang kita mudah untuk membalikkan tangan. Yang ngomong aja, ini masih berjibaku bagaimana menjadikan anak-anak kita itu taat kepada Allah. Yang bicara. Karena pada dasarnya ini bukan sebuah narasi, tapi ini sebuah aksi yang kita harus ambil ketika kita ingin menyelamatkan satu peradaban. Dan ingat Bapak dan Ibu, anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Anak kita akan hidup pada fitnah yang jauh lebih pekat daripada fitnah yang kita peroleh. Kalau hari ini kita mendapati fitnah yang semacam ini sering menyesakkan dada, sering sekali membuat kita ini tersengal-sengal ketika melihat banyak fenomena yang bertabrakan dan berseberangan dengan kebenaran. Dan membuat kita ini kadang-kadang mikir, kok sampai segininya? Itu baru zaman kita. Dan kita bisa bayangkan 10, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ketika anak-anak yang kemudian kita pegang kepalanya, kita gendong badannya, hari ini mereka akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah evaluasi kita. Anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat. Bukan pada zaman fitnah ketika berkurang, tapi mereka akan hidup pada zaman ketika fitnah itu semakin berat dan semakin pekat. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti menambah ilmu tentang masalah kewajiban kita menjadi orang tua itu penting. Tapi itulah yang ironis. Hari ini kita ini kalau kemudian ingin memahami mesin, ada teknik mesin di kuliah 4 tahun. Kalau kita ingin memahami tentang bangunan dan menggambar yang bagus, ada arsitektur dipelajari 4 tahun. Kalau kita ingin bahasa Inggris, ada sekolahnya bahasa Inggris, sastra bahasa Inggris 4 tahun. Kalau hanya ingin mempelajari tentang kimia, ada sekolahnya 4 tahun kuliah. Tapi ironisnya, menjadi orang tua yang sebenarnya berbicara tentang urusan surga dan neraka kita. Berbicara tentang anak yang sejatinya berbicara tentang 2 dimensi dunia dan akhirat. Dan bukan hanya bicara biologis, tapi bicara ideologis. Tapi justru tidak ada ilmunya. Makanya baru tadi pagi itu saya ngobrol gitu sama istri saya dan berkata, kita ini harus terus belajar untuk nambah ilmu parenting kita. Karena banyak sekali yang kita tidak ketahui dan harus kita eksplor. Karena faqidus syai' la yu'ti. Sesuatu yang kosong itu tak mampu mengisi. Yang hanya bisa mengisi itu satu. Yang terisi baru bisa mengisi. Yang tak terisi tak bisa mengisi. Dan banyak orang tua itu tidak sadar. Dia tak terisi sehingga tidak ada yang bisa dia isi. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Ternyata menjadi orang tua tidak sesederhana yang kita pikirkan. Menjadi orang tua itu bukan hanya urusan biologis. Menjadi orang tua itu urusan ideologis. Berkaitan tentang surga dan neraka kita. Sekarang
sebelum kita kemudian membahas apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang harusnya kita kerjakan, kita harus paham dulu apa sih pentingnya bagi kita itu membicarakan tentang anak yang solih. Ya, karena ternyata memiliki anak yang solih itu bukan hanya sekedar kewajiban. Memiliki anak yang solih, memiliki anak yang taat itu bukan hanya sekedar kewajiban. Tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Makanya setiap orang tua itu harus mengerti dan harus memahami apa sih profit yang Allah akan berikan, apa sih profit yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita kalau betul-betul kita berhasil untuk menjadikan anak-anak kita ini solih dan anak-anak kita ini taat. Kalau kemudian kita, referensi kita, literasi kita tidak pernah tahu apa profit yang kita dapatkan kalau kemudian mendapati anak kita itu solih dan anak kita itu taat, mungkin kita tidak akan termotivasi dan kita tidak akan pernah tergiur untuk betul-betul bersungguh-sungguh menjadikan anak kita itu anak yang solih dan anak yang taat. Tapi kalau setiap orang tua itu tahu apa yang Allah akan berikan kepadamu, apa yang Allah akan berikan kepadaku, kalau menjadikan anak-anak kita ini solih dan anak-anak kita taat, kalau kita mengerti, akhirnya kita bisa mengatur langkah, mempersiapkan planning, mensungguhkan diri kita untuk kemudian kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita sampaikan satu persatu step yang apa yang kita harus lakukan supaya berhasil menjadikan anak-anak kita itu taat dan solih sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab referensi-referensi mereka. Kita ingin bahas dulu ya, apa sih profit yang kita peroleh kalau kita ini berhasil menjadikan anak kita ini solih dan anak kita taat. Kalau berhasil menjadikan anak kita kaya, kita tahu profitnya. Oh, kita akan bebas finansial nanti ketika kita tua. Kalau kita sakit, kita pengen umroh, kita pengen pergi jalan-jalan. Anak yang akan mencarikan dan memberikan tabungannya kepada kita. Kalau anak kita kaya. Oh, kalau anak kita terkenal, oh profit yang akan saya dapatkan, saya kemana-mana dikenal banyak orang selaku orang tuanya. Tapi kita juga harus paham, kalau itu sudah ketahuan. Tapi kalau kemudian kita mendapati anak kita ini solih, anak kita taat, apa yang kemudian kita dapatkan? Ini kan kita harus mengerti. Banyak orang yang tidak tahu ketika dia memiliki anak yang solih, anak yang taat itu akan mendapatkan profit-profit yang besar. Karena salah satu investasi yang terbaik kita itu mendapatkan anak yang solih. Lalu sampai Imam Qurtubi itu berkata, "Laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa yajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla." Sampai kita menjumpai perkataan dari Imam Qurtubi, kamu tidak pernah mendapati sesuatu yang paling menggembirakan, kecuali yang paling menggembirakan itu adalah ketika kamu mendapati anakmu itu taat kepada Allah. Jadi Imam Qurtubi itu berhasil memotret sesuatu yang luar biasa. Ternyata kebahagiaannya seorang laki-laki itu dan seorang wanita itu kapan? Kalau anaknya itu taat kepada Allah. Bukan masalah hartanya. Berapa banyak orang tua yang kaya raya ketika dia bermasalah sama anaknya, kekayaan yang dia miliki itu menjadi hambar rasanya. Berapa banyak orang tua yang terkenal, tetapi ketika dia bermusuhan dengan anaknya, apa yang dia peroleh dari jabatannya, karirnya, statusnya, tidak ada yang bisa menggembirakan dia kalau mendapati anaknya itu bermasalah dengan dia. Makanya betul kata Imam Qurtubi, perkara yang luar biasa itu mendapati anaknya itu taat kepada Allah. Ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.